Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Prasetyo. Saya saat ini mengajar di program studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Manufaktur di Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret Surakarta. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi persyaratan pengajuan sertifikasi dosen pada tahun 2025. Saya akan menyampaikan mata kuliah teknologi mekanik dengan subbab yaitu perhitungan RPM mesin bubut serta lama waktu pembubutan. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Ya, oke. Setelah minggu kemarin kita belajar terkait bagian dari mesin bubut, nah, kita lanjutkan untuk materi hari ini yaitu tentang perhitungan putaran mesin bubut dan lama waktu pembubutan. Nah, itu akan kita pelajari nanti pada hari ini. Mohon Anda siapkan apa yang dibutuhkan, apa itu alat tulis dan sebagainya. Nah, untuk capaian mata kuliah pada pertemuan hari ini, yaitu mahasiswa mampu membaca dan menginterpretasikan gambar teknik untuk menghitung RPM mesin dan lama waktu pengerjaan dalam proses pembubutan. Nah, subnya itu yang pertama ada memahami konsep kecepatan potong, yang kedua mengetahui rumus dasar perhitungan putaran mesin atau RPM, kemudian yang ketiga, mampu menghitung putaran mesin sesuai kondisi benda kerja. Yang keempat, yaitu mampu menghitung lama waktu pengerjaan benda kerja. Jadi ada 4 sub ini nanti untuk capaian mata kuliah dari capaian pembelajaran mata kuliah dari materi hari ini. Ada 4 ya. Kemudian Anda nanti referensi yang digunakan itu yang pertama ada Rohim dengan judul proses permesinan, nanti bisa Anda gunakan untuk referensi. Kemudian ini yang sering saya sebut itu ada Westerman, itu bisa Anda gunakan nanti sebagai referensi, dan ini ada Manufacturing Engineering and Technology dari Kalpakjian. Nah, itu semuanya bisa Anda gunakan untuk referensi dalam pembelajaran materi hari ini. Nah, kira-kira konsep membubut itu apa? Kalau dari gambar ini, yang bergerak apanya? Bergerak berputar, tapi kalau bergerak apa itu secara linear itu apanya? Pahatnya ya. Ini ya, sesuai gambar ini. Jadi benda kerja itu bergerak dan bergerak berputar. Kemudian untuk pahatnya itu akan dia bergerak linear atau memanjang dari operatornya. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa mesin bubut merupakan salah satu jenis mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda kerja, biasanya logam, tapi bisa plastik. Namun yang sering kita jumpai yang ada di sekitar kita bisa juga kayu, bubut kayu. Nah, dengan cara memutar benda kerja terhadap alat potong pahat, mesin ini terutama digunakan untuk menghasilkan bentuk silinder ataupun bentuk simetris putar. Namun dari beberapa kasus itu ada namanya bubut eksentrik, dan kemudian eksentrik, pernah lihat eksentrik? Nah, bubut eksentrik itu dia juga menggunakan mesin bubut. Nah, dari sini kemudian
eh, ini merupakan penjabaran dari produk awal. Nah, bagian sebelah kiri itu adalah produk awal atau bahan material. Bahan material atau produk awal dari material itu, kemudian melalui proses ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini hingga menjadi salah satu produk yang bisa kita gunakan. Nah, ini contoh dari produk. Nah, itu merupakan proses persiapan ketika kita membubut dari bahan material hingga menjadi produk. Yang kedua, apa ini? Pemasangan tool, yaitu memasang tool pada apa? Toolnya dipasang pada apa? Tool post. Ya, tool post. Dipasang pada tool post, kemudian dicek kekencangannya. Yang ketiga, itu apa? Pengaturan mesin. Nah, itu ada atur kecepatan RPM, feeding sesuai jenis, material dan pahat. Kemudian pilih modenya, ingin otomatis atau manual. Proses keempat, apa Mbak Dian? Proses pembubutan. Nah, pembubutan ini, nah itu dari keterampilan Anda menggerakkan tangan. Jadi Anda pengen bubut memanjang ataupun bubut muka. Yang kelima, nah finishing ya, pemeriksaan dan finishing. Jadi nanti ada pembubutan awal itu kan kemungkinan Anda cepat-cepat ya kalau bubut supaya cepat selesai. Kemudian kalau yang ini ukurannya dari 25 menjadi 20, Anda sisakan 0,2 untuk finishing, biasanya seperti itu. Nah, di 0,2 itu, nah pasti Anda hati-hati ini, karena Anda untuk tujuan apa ini? Memasukkan ukuran supaya Anda tidak kurang ataupun lebih. Yang terakhir, di bubut ada proses pelepasan benda kerja. Nah, jadi kalau produk sudah jadi, ini dilepas dari cak. Nah, tahap pembubutan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang di posisi ketiga ya ini pengaturan mesin. Nah, atur kecepatan putar atau RPM dan feeding sesuai jenis material dan pahat. Nah, kita akan belajar di titik sini. Apa itu? Ada pekerjaan Anda berikan ke pemesinan. Nah, pemesinan itu Anda gambar ini gitu. Nah, gambar ini waktunya berapa itu? Saya butuh 3 hari. Padahal ini dikerjakan 1 hari selesai. Nah, maka dari itu kita penting untuk mengetahui ini RPM dan lama waktu pengerjaan. Nah, yang pertama ada kecepatan potong atau cutting speed. Nah, kecepatan potong atau cutting speed itu juga disebut kecepatan permukaan benda kerja terhadap pahat. Terus kemudian dia dilambangkan sebagai atau notasinya apa ini? VC ya, VC Mas Arif. Nah, VC ya. Masih ingat ya VC. Kemudian satuannya meter per menit atau saya disingkat M per min. Kemudian yang ketiga, dia tergantung material dan pahat yang digunakan. Nah, ada notasi lain nggak kira-kira ini? Apa Mas? Notasi lain? Nah, CS ya. Jadi nanti kalau ada di buku itu ada VC atau VC atau CS. Nah, itu sama saja. Nah, jangan lupa dan jangan bingung. Nah, penentuan cutting speed itu berdasarkan tabel dari Westerman ini. Nah, di sini ada ini feedingnya, yang merah itu sudah saya lingkar itu feedingnya. Kemudian di paling kiri itu ada apa ini kira-kira? Material atau bahannya yang akan Anda bubut. Terus yang hitam ini apa? Jenis alat potong atau cutting tool, betul. Jenis cutting toolnya. Kemudian yang hijau ini yang akan Anda cari. Apa? Ini apa? Nilai apa ini?
cutting speed-nya. Tadi rumusnya apa untuk mencari N? Mas Arif apa? Mas Arif. Untuk mencari N sama dengan ya D ya. D kan tentunya sudah diketahui ya. Anda ngukur. Berarti tinggal VC atau CS saja kan itu. Nah, Anda dapatnya dari tabel ini, Mas. Dari tabel ini. Nah, nanti CS-nya itu didapatnya dari tabel ini. Misal contoh itu ada ini ST37, benda bahannya yang akan kita bubut ST37, kemudian pahatnya HSS. Nah, feedingnya 0,4, berarti cutting speednya berapa? 45. Jadi kalau Anda membubut ST37 pahatnya HSS itu dengan feeding kecepatan jalannya pahat feeding itu. Nah, itu nilainya ada di sini. Jadi kalau Anda pengen cepat selesai, berarti feedingnya harus besar. Misalkan 2 mil itu pengen saya selesaikan beberapa detik. Berarti ini harus Anda pilih besar. Jadi semakin ke sini, dia jalannya pahat itu semakin pelan. Kalau semakin pelan artinya nanti hasilnya semakin halus. Anda bubut kenceng sama pelan itu kan beda ya. Nah, tentunya akan lebih halus ketika Anda pelan. Nah, pelan itu kalau feedingnya di sini kecil. Ini semakin kecil di sini. Nah, ada yang tahu feeding itu apa? Apa? Satuannya apa? Feeding. Nih, feet millimeter per revolution. Jadi geraknya pahat dalam satu putaran ini, dalam satu putaran benda kerja itu dia bergerak berapa? Kalau nilainya 0,1 berarti satu putaran mesin itu dia hanya bergerak 0,1 mm. Jadi dia sangat pelan. Kalau putarannya kencang ya sini. Kalau nanti Anda amati pengalaman mesin bubut itu putarannya kencang berarti ini ya kemungkinan ini agak kencang ini. Tapi kalau dia lambat yang misalkan 3,2 ini, nggak saya apa itu kalian ngambil 1,6 atau 3,2 ini, nah dia akan jalannya lebih cepat. Nah, jadi ini juga menentukan nilai CS. Jadi nilai CS itu ada apa ini? Material, kemudian pahat, ini juga ada feedingnya. Nah, feeding itu tergantung Anda ketika finishing atau rogging. Rogging itu pekerjaan kasar. Anda pengen cepat berarti rogging, ambil yang sini. Kalau Anda pengen pelan, Anda ngambil yang sini. Nah, itu tergantung. Nah, untuk material-materialnya itu sudah. Jadi ini adalah terjemahan dari material yang tadi. Material yang akan Anda kerjakan itu. Ini ada ST37. Nah, kira-kira itu unsurnya ada di sini, Mas. ST37 itu apa, Pak? Nah, ST37 itu ada di sini. Nah, C-nya 0,17. Jadi dia ada kandungan mangannya. Terus kemudian ST63 itu kandungannya ini, biasanya untuk ini contoh komponennya sampai dengan taruhlah ini cast iron grade 15. Nah, contohnya ini blok mesin, housing pompa. Nah, sampai di sini. Nah, kira-kira kalau Anda dikasih material, diberi material untuk dikerjakan bubut, Anda tahu nggak ini? Kandungan ini, terus ini termasuk aluminium, ini termasuk besi, ini termasuk ST30 atau ST37 gitu. Taunya dari mana? Susah ya. Nah, ketika Anda menentukan itu ada berbagai cara untuk supaya Anda itu nanti bisa tahu nilai dari CS-nya itu ya. Kan CS itu taunya dari apa tadi? Jenis material dan jenis
alat potong atau pahatnya. Nah, untuk mengetahui itu material apa, nah ada beberapa jenis ini. Bisa dari sertifikat atau jenis dokumen dari material itu. Terus kemudian bisa analisis material kimia. Kemudian yang ketiga ada uji sifat mekanik. Bisa dengan uji tarik, jadi material itu ditarik, itu mekanik itu. Kemudian yang keempat ada pengamatan fisik, yang kelima berdasarkan standar. Nah, ini standar dari berbagai negara. Nah, kira-kira dari 4 ini yang termudah yang mana? Raka yang mana? Nomor 3. Anda nguji dulu ya. Nah, yang lebih mudah lagi ada nggak? Nah, nomor 1 ya. Yang lebih mudah nomor 1. Ini ya mudah karena kita punya alatnya. Tapi ini lebih mudah. Jadi dikasih benda, kemudian sudah beserta sertifikatnya, Anda kan enak itu. Oh, ini ST37, oh ini ST40 atau 63. Jadi nanti tinggal Anda nyari CS-nya untuk dikerjakan. Nah, kira-kira ini ya, ada 5 metode untuk mengetahui jika Anda benar-benar tidak tahu diberi material dari klien ataupun dari orang lain untuk dikerjakan bubut. Nah, ini pahat yang kita gunakan ada 2 jenis. Itu ada pahat carbide atau yang di tabel tadi TCT ya. Nah, itu carbide itu. Kemudian ada HSS. Ini yang nanti akan Anda gunakan ketika praktikum. Nah, jadi jangan bingung. Jadi biasanya ciri-cirinya kalau carbide itu dia ada inseknya ini. Ini ada apa ya? Kayak bautnya gitu. Nah, di sini. Ada juga nanti dia kalau tidak pakai baut pakai apa? Dilas ya, pakai las asetilin itu yang pakai kuningan itu. Jadi kalau Anda nemu pahat, kemudian di situ ada las kuningannya, nah dia ciri-ciri dari pahat carbide itu. Tapi ini familiar sekali, ini HSS. HSS ada ukurannya yaitu. Jangan keliru kalau beli. Ada yang ukuran setengah inci, ada 1 inci, jadi tergantung kebutuhan. Ada yang kecil itu loh. Nah, kemudian ini contoh untuk menghitung RPM. Aluminium dengan diameter 80 mm akan dibubut dengan pahat carbide. Hitunglah RPM yang akan digunakan. Nah, kalau Anda melihat VC atau CS-nya itu di tabel aluminium kebetulan itu 335 sehingga ketemu RPM-nya 1300. Nah, gampang ya ini? Hanya saja ini yang sering jadi permasalahan. Menentukan CS atau VC-nya itu berdasarkan oh ini aluminium. Keterangannya jelas di sini. Aluminium diameternya jelas. Tapi kalau benda kerja ini langsung dikasihkan Anda menentukan RPM kan jadi susah. Tapi dengan yang tadi ya, yang slide sebelumnya tadi ya. Nah. Kemudian contoh soal 2. Nah, itu ST37 diameter 80 dibubut dengan carbide, hitunglah RPM yang digunakan. Sama, persamaannya masih N sama dengan VC kali 1000 dibagi Pi kali D. Ini kita masukkan sehingga ketemu N 358. Kalau dibandingkan dengan aluminium tadi, RPM-nya tinggi mana? Tinggi aluminium dibandingkan dengan ST37. Oke. Kira-kira dari sini ada pertanyaan ini? Apakah? Ingin bertanya Pak, apakah material itu mempengaruhi dengan RPM Pak? Material itu mempengaruhi sama putaran mesin RPM ketika dibubut? Ya, material karena tadi kan sudah ada di tabel ya bahwa yang mempengaruhi dari VC itu adalah material. Jadi ketika VC di sini tinggi, nah dengan diameter yang sama maka N di sini akan tinggi. Ikan ini sebanding ini, N sebanding dengan VC atau sebaliknya VC sebanding dengan N. Nah, itu tadi contohnya untuk material aluminium itu N-nya kan sampai dengan diameter yang sama saja N-nya sampai 1000-an ya itu.
Nah, tapi kalau di ST37 dia ketemu N hanya 358. Oke, ini untuk mencari N. Kemudian setelah N, itu berikutnya kita mencari lama waktu pembubutan memanjang. Nah, ini ilustrasi gambar ketika benda kerja dipasang di mesin. Nah, itu ada L itu L besar, L kecil tambah LA, ini ya. L di sini adalah jarak dari sini ke ini, titik bagian kiri ke titik bagian kanan. Itu L dimasukkan sini. Kemudian LA itu adalah ini, jarak start pahat atau ujung pahat dengan ujung benda kerja. Ini A. Jadi LA dimasukkan sini. Kemudian F dari mana ini tadi? Apa? Ya dari tabel tadi ya. F itu dari tabel tadi. Kalau Anda pengen cepat berarti F-nya ya tinggi. Kalau saya pengen pelan supaya halus, berarti F-nya harus kecil atau rendah. Nah, F itu didapatkan dari tabel. Kemudian N tadi dari RPM. Dari RPM yang kita hitung tadi. Jadi semuanya itu ada keterkaitannya antara F, N, dan CS tadi. Nah, ini contoh soal nomor 3. Ini ada bahan baku yang ada di pasaran itu. Nah, itu ada bahan, nah ada di toko. Saya itu ngambil referensi dari toko. Kemudian ada gambar kerja dan nanti ada produk jadinya. Ada bahan, gambar, pengennya seperti ini. Nah, ukurannya jelas ya, ini. Nah, dia bahannya itu dari apa ini? ST37 akan dibubut memanjang. Bahannya apa? HSS. Betul. Itulah lama waktu pengerjaan. Nah, ini. Jadi Anda cari dulu apa itu yang diketahui dan yang ditanyakan. Nah, yang ditanyakan adalah TM. Yang diketahui itu ada L tadi ya, sesuai gambar tadi ya. L-nya ada 25, ini 25. Kemudian LA-nya, nah, LA-nya itu semakin dekat itu akan memangkas waktu. Namun semakin dekat juga akan berpotensi untuk pahat itu bersentuhan dengan benda kerja. Kemudian F-nya dari mana ini tadi? Tabel Westermann. Nah, N kemudian Anda cari di sini. Nah, itu saya ambil 60. Nah, 60 itu juga tergantung dari di sini nanti dimasukkan di sini. Angka dari apanya itu tadi? Feedingnya ya. Nah, dari feedingnya di situ. Nah, Anda masukkan N, kemudian N diketahui 752 RPM. Setelah N diketahui, Anda masukkan TM sesuai rumus ini. Nah, ini apa ini? L, ini LA, ini F, ini N. Anda masukkan, mudah ya ini, tinggal Anda masukkan ini, kemudian ketemunya TM adalah 0,18 menit. 0,18 menit itu berapa? Berapa? 0,18 dikalikan 60. Nah, ada 11 detik itu kira-kira. Jadi untuk mengerjakan ini sekali itu seret itu dia butuh kira-kira waktu 11 detik. Oke, ini kesimpulannya itu berarti yang mempengaruhi putaran mesin itu ada 3 jenis material kerja, benda kerja, kemudian diameter benda kerja, jenis dan pahatnya. Ada 3 ini yang mempengaruhi antara putaran dan lama waktu pengerjaan. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, ini saya ada soal, saya minta tolong untuk dikerjakan. Nah, silakan Anda kerjakan soalnya, ada 2 ini.
Jadi yang pertama itu hitunglah RPM untuk membubut benda kerja aluminium dengan diameter 100 mm. Jadi tinggal bubut saja. RPM-nya saja ya ini. Kemudian ini hitunglah lama waktu pengerjaan pada gambar berikut ini. Silakan Anda coba kerjakan di buku. Dibantu itu Mas. 45 kali 1000 per 3,14 Langsung aja 3,14 kali 18 sama dengan 3,14 B-nya Raka. P-nya 3,14. Enggak, itu yang nah itu. Langsung diganti. Oke. 796,2 Oke, sini dimasukkan sebelah sini. PM sama dengan apa? Bagian 318,48 45 per 318,48 45 per 18,48 0,14 PE sama satu kali pemanasan 9 detik. 9 detik. Oke. Masih? Baik, terima kasih Mas Raka. Nah, ini ya, berarti untuk soal nomor 2 itu lama waktu pengerjaan dengan benda kerja materialnya ST40 dengan data yang ada itu bisa ketemu untuk membubut sesuai gambar itu membutuhkan waktu berapa? 0,14 menit dalam satu kali pemakanan. Ini sekali makan, kemudian bisa dikonversi menjadi 9 detik. Nah, jadi nanti kalau Anda ngerjakan ini sekali proses, kalau settingnya sudah tepat itu membutuhkan waktu 9 detik. Oke ya, kira-kira begitu ya untuk mencari lama waktu pengerjaan membubut. Mas Raka, terima kasih. Nah, kira-kira hari ini yang bisa kami sampaikan untuk materi dari mencari lama waktu pembubutan serta RPM yang dibutuhkan. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.